Kelapa sawit, tanaman familiar. Tahukah Anda, di balik kegunaannya, tersembunyi perdebatan besar mengenai dampaknya. Apakah ia perusak lingkungan yang merajalela atau justru penyelamat ekonomi bagi jutaan jiwa? Mari kita telusuri bersama. Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang menghasilkan minyak nabati serbaguna. Ia digunakan dalam berbagai produk sehari-hari. Minyak sawit sangat efisien dan produktif. Ini menjadikannya pilihan utama industri global untuk berbagai kebutuhan. Produksi minyak sawit telah meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan jutaan lapangan kerja, terutama di Asia Tenggara. Namun, di balik manfaat ekonominya, ekspansi perkebunan kelapa sawit menimbulkan kekhawatiran serius bagi lingkungan. Salah satu dampak paling nyata adalah deforestasi. Hutan hujan tropis yang vital sering dikonversi menjadi lahan sawit. Deforestasi menyebabkan hilangnya habitat kritis bagi spesies endemik seperti orang-utan, harimau, dan badak Sumatera. Kehilangan keanekaragaman hayati ini berdampak besar pada ekosistem global. Keseimbangan alam terancam serius. Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan sawit juga melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Ini berkontribusi pada perubahan iklim global, fenomena yang dampaknya kita rasakan di seluruh penjuru dunia. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia di perkebunan sawit dapat mencemari sumber air dan tanah sekitarnya. Hal ini berpotensi merusak ekosistem akuatik dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat yang bergantung padanya. Selain itu, konflik sosial sering muncul. Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat menjadi isu serius. Masyarakat adat kehilangan tanah leluhur mereka, sumber mata pencaharian, dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Namun, kita juga harus melihat sisi lain. Kelapa sawit memiliki peran vital dalam perekonomian banyak negara berkembang. Jutaan petani kecil bergantung pada komoditas ini sebagai sumber utama pendapatan mereka untuk keluarga. Industri kelapa sawit menyediakan lapangan kerja di berbagai sektor, dari perkebunan hingga pabrik pengolahan. Ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup di daerah pedesaan yang sebelumnya tertinggal. Kontribusi minyak sawit terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, terutama bagi negara pengekspor. Minyak sawit lebih produktif dibandingkan minyak nabati lainnya. Ini berarti kebutuhan lahan lebih sedikit untuk hasil yang sama. Jika kita beralih ke minyak nabati lain, kita mungkin memerlukan lahan pertanian lebih luas. Ini juga tantangan lingkungan. Minyak sawit juga menawarkan stabilitas harga yang relatif. Ini penting bagi produsen dan konsumen global. Jadi, solusinya bukan sekedar melarang, tetapi mencari cara untuk memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Konsep minyak sawit berkelanjutan menjadi kunci. Ini melibatkan praktik pertanian yang bertanggung jawab. Organisasi seperti RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, menetapkan standar untuk produksi berkelanjutan. Sertifikasi RSPO memastikan kelapa sawit diproduksi tanpa merusak hutan, lahan gambut, atau hak-hak masyarakat. Ini mencakup konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan hak pekerja. Mendukung petani kecil untuk mendapatkan sertifikasi berkelanjutan adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Edukasi konsumen juga krusial. Memilih produk dengan label minyak sawit berkelanjutan, kita turut berpartisipasi. Pemerintah berperan besar dalam regulasi dan penegakan hukum. Ini memastikan praktik yang bertanggung jawab dijalankan. Inovasi teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas tanpa perlu ekspansi lahan lebih lanjut. Restorasi hutan dan lahan gambut yang terdegradasi adalah bagian penting dari upaya konservasi jangka panjang. Masa depan kelapa sawit terletak pada keseimbangan. Keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam. Ini adalah tantangan yang kompleks, memerlukan kolaborasi dari semua pihak, pemerintah, industri, dan masyarakat. Perkebunan sawit bisa menjadi pendorong ekonomi tanpa harus mengorbankan paru-paru dunia kita yang berharga. Pilihan ada di tangan kita. Dengan kesadaran dan tindakan, kita bisa menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Minyak sawit merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi global, mendukung jutaan keluarga. Namun, ekspansinya seringkali berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat adat yang rentan. Tantangan besar adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan kelestarian alam dan keadilan sosial. Praktik berkelanjutan seperti sertifikasi RSPO menawarkan jalan ke depan untuk industri ini.
Ini memerlukan komitmen dari produsen, pemerintah, dan konsumen untuk perubahan nyata. Setiap keputusan kita sebagai konsumen mempengaruhi rantai pasokan. Kita punya kekuatan untuk mendorong praktik yang lebih baik. Dukungan untuk petani kecil yang menerapkan metode berkelanjutan sangat penting bagi keberlanjutan industri sawit. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh rantai pasokan juga harus terus didorong oleh semua pihak. Penegakan hukum yang kuat terhadap praktik ilegal seperti pembakaran lahan krusial untuk mencegah kerusakan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan varietas sawit unggul akan meningkatkan hasil dengan lahan minimal. Kolaborasi lintas sektor, termasuk LSM lingkungan, penting untuk menemukan solusi yang inklusif dan efektif. Minyak sawit berkelanjutan bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa kelapa sawit menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Masa depan kelapa sawit tergantung pada pilihan kita hari ini untuk bumi dan generasi mendatang. Mari kita berkomitmen untuk minyak sawit yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Setiap langkah kecil dari produsen hingga konsumen membentuk dampak besar bagi planet kita tercinta. Terima kasih telah bersama kami menjelajahi kompleksitas kelapa sawit. Mari kita jadikan pilihan yang lebih baik. Kisah kelapa sawit adalah cerminan tantangan global yang lebih besar. Bagaimana kita hidup selaras dengan alam. Ia mengajarkan kita bahwa pembangunan harus selalu mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Mari terus belajar, berdiskusi, dan bertindak, karena masa depan bumi ini ada di tangan kita semua.